Desembernya kamu mau dibikin seperti apa warnanya teman-teman ya? Apakah sama seperti lagu ya, Desember kelabu? Atau mau jadi Desember ceria? Desember ceria ya. Nah, tergantung sama kamu teman-teman ya. Ibaratnya alam semesta ini memberikan kita kanvas ya. Kanvasnya mau gede, mau kecil, mau tanggung teman-teman ya, sebenarnya sama aja. Kanvas kegedean kalau misalkan kita tidak mengisinya dengan baik juga bakalan jadi nggak indah gitu. Tapi kalau misalkan kanvasnya kecil tapi kita bisa manfaatkan space-nya dengan bagus, bisa harmoni warnanya juga dengan bagus, akan jadi lukisan yang indah pula walaupun mungkin kecil teman-teman ya, seperti itu. Nah ya, bicara masalah Desember dan lukis-melukis teman-teman ya, kita bakalan lihat nih Desembernya kalian ya, buat kalian semua teman-teman Pisces ya, dimanapun kalian berada ya. Desember ini akan jadi seperti apa sih ya? Mau dijadiin kayak gimana sih ya buat kalian semua? Nah ya, general reading jadi ini umum ya, buat siapa ya boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengernya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif. Dan ya, monthly reading jadi bacaan ini bisa kalian temukan setiap bulan ya teman-teman ya, dengan tema yang sama. Dan ya, buat teman-teman semua yang ketinggalan ya readingan kali ini, kalian boleh cek di playlist teman-teman ya. Playlist ada bacaan-bacaan yang sudah disendirikan ya, jadi per bulan ada dan per zodiak juga ada, jadi kalian langsung aja ngacir ke playlist ya kalau misalkan kalian nggak dapet notifikasinya. Lalu juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe di channel 1, 2, 3-nya Oracle Card Indonesia, ayo segera ayo ya. Yang kalian dengarkan pada saat ini adalah Oracle Card Indonesia, channel yang pertama. Lalu ada channel yang kedua ya, readingan secara general, ceritanya kamu, ceritanya teman-teman semua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan yang paling grace, yang paling ketiga adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, audio sound therapy yang bisa kalian dengerin sebagai sarana untuk menerapi diri. Jadi ya, cus langsung teman-teman ya, karena tiga-tiganya beda semua, beda konsep. Jadi ya, subscribe tiga-tiganya, like tiga-tiganya ya, nyalakan notifikasinya teman-teman ya, dan kita berteman deh gitu ya. Seperti itu ya teman-teman Pisces, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita lihat untuk secara overall di bulan ini seperti apa ya buat kalian Pisces. Pisces akan kayak gimana sih ya Desembernya kamu? Ada freedom, emotion, and then ada creation di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, tunggu, kurang teman-teman ya, kurang. Somehow kamu lagi kepengin melakukan apa yang kamu ingin lakukan ya. Artinya kan kadang biasanya kemarin-kemarin tuh sibuk dengan melakukan apa yang orang lain tuh kepingin kamu lakukan gitu ya, jadi sibuk dengan urusannya orang lain itu. Nah di bulan ini kamu tuh somehow lagi jenuh banget, lagi bosen banget, lagi kepingin melakukan apa yang memang kamu ingin lakukan ya, seperti ini. Kegiatan lagi banyak-banyaknya, lagi padat-padatnya, iya lagi sangat banyak sekali teman-teman ya. Dan pekerjaan juga lagi saking banyaknya gitu kan ya, jadi kayak satu belum selesai harus satunya lagi, satu belum selesai harus satunya lagi. Nah ini dia teman-teman ya, jadi kayak yang prioritas malah kadang-kadang nggak kelar gitu loh ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, prioritaskan terlebih dahulu hal-hal yang penting untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Barangkali beberapa hal terjadi nggak sesuai dengan maunya kalian ya, ada yang namanya hal-hal yang nggak lancar, dan itu wajar ya, namanya juga manusia, kadang-kadang lancar kadang-kadang enggak gitu ya. Yang paling penting adalah responnya kita ketika menghadapi hal tersebut. Nah ya, komunikasi itu penting banget teman-teman ya, dan hati-hati ketika kamu bicara ya, hati-hati kamu bicara pada saat apa dan lawan bicaramu itu seperti apa, itu penting banget ya. Sama dengan kalau misalkan kita WA nih, WA-an gitu kan ya, atau media komunikasi yang lain gitu ya teman-teman ya, dan
tiba-tiba gitu, tiba-tiba ya. Padahal mungkin maksudnya kita sih baik-baik aja gitu ya. Kamu kabarnya di mana? Kamu kabarnya gimana gitu ya. Kamu di mana sekarang? Kamu kerja apa dan sebagainya dan bla 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 gitu kan dia tanya-nanya kayak biasa aja kita nanya. Tapi yang ditanya di sana gitu kan dia baperan, bacanya yang apa sih ini orang nih kepoan amat gitu ya, mau tahu aja bla bla. Ini pasti niatnya nggak bagus nih ya. Seperti itu. Nah, ini dia teman-teman ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita baca teks gitu ya dengan kita ketemu gitu ya, ketemu aja kadang-kadang kita masih salah paham gitu kan ya, salah tangkap gitu, apalagi yang di teks gitu kan ya. Karena orang pada waktu membaca ya kayak pesan gitu kan, itu akan membaca sesuai dengan kondisi emosinya pada saat itu. Jadi ini dia ya, rentan dan rawan komunikasi yang miss ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi ya hati-hati, kudu hati-hati memang ya, seperti itu. Sebelum bicara pikirkan, sebelum bertindak pikirkan, renungkan, pertimbangkan terlebih dahulu ya. Lalu juga diingetin buat mendengar nih ya, buat kalian yang suka ngeyel, tukang ngeyel teman-teman ya. Sometimes dengan mendengar itu ya bukannya apa-apa sih ya, mungkin kamu udah tahu gitu ya, udah tahu apa yang diberitahu gitu kan ya, apa yang dibahas dan sebagainya. Tapi somehow kalau misalkan kita mau dengerin ya apa yang orang itu katakan ya, pasti akan selalu ada gitu loh teman-teman ya, hal-hal baru. Karena inget deh ya, yang buat kita penting tuh belum tentu loh buat orang lain penting ya, dan sebaliknya pun juga kayak begitu. Jadi ya yuk ya, bulan ini belajar mendengar ya, walaupun ya kalau misalkan ibaratnya kamu mau memutuskan apa atau kayak gimana ya udah, itu udah pilihan kamu sendiri ya. But at least kalau misalkan ada orang bicara, mendengarkan ya, itu mungkin akan jadi suatu hal yang baik ya. Lalu juga tantangan ya, halangan atau rintangan itu ada teman-teman ya. Cuman ya setiap manusia pasti punya gitu loh, punya yang namanya halangannya mereka masing-masing, cobaannya mereka masing-masing, tantangannya mereka masing-masing ya, seperti itu. Tapi ya gitu teman-teman ya, tergantung responnya kamu ya untuk menangani hal-hal tersebut itu seperti apa. Oke ya, gambaran besarnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi lebih ke go with the flow dan lakukan apa yang memang kamu ingin lakukan ya. Nggak perlu yang namanya sibuk untuk selalu membahagiakan orang lain. Karena apa? Karena kan never ending story ya. Karena bahagianya orang A sama orang B itu beda-beda. Jadi kalau misalkan kamu kita selalu sibuk untuk memberikan ekspektasi sesuai dengan ekspektasi mereka supaya mereka happy, capek ya dan lelah ya, lelah ya. Oke ya, sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman ya, kita bakalan lihat untuk keuangannya kamu tuh kayak apa ya, keuangannya kamu tuh seperti apa. Keuangan ada sukses ya. Sukses ini berarti ini banget nih ya, lagi sibuk-sibuknya banget ya teman-teman ya. Tadi di awal juga udah kelihatan banget gitu ya, banyak yang harus dikerjakan. Nah, ini muncul lagi nih ya, di keuangannya kamu banyak sekali ya yang harus dikerjakan. Bener-bener banyak banget teman-teman ya. Jadi ya mesti dilihat sih teman-teman kalau kayak begini ya, apa yang kamu kerjakan ini sesuai nggak sih sama apa yang kamu bakalan dapat gitu ya. Sometimes you need to kayak menghargai diri kamu sendiri ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya ayo gitu ya, lihat secara nyata. Kadang-kadang memang ada beberapa hal yang memang perlu dilepaskan. Jadi prioritas yang utama terlebih dahulu. Apa sih job desk-nya kamu ya, itu aja dulu yang diselesain teman-teman ya, seperti itu. Jangan sampai ntar job desk-nya belum kelar gitu malah ngerjain yang lain malah nggak kelar gitu ya. Seperti itu untuk keuangannya kamu. Nah, sekarang kita bakal lihat tuh kesehatan ya. Jaga komitmen sih teman-teman ya. Jadi jangan maksa kalau emang badannya udah capek, udah lelah ya. Kalau kita bicara tentang pekerjaan tuh kayak nggak ada habisnya, nggak akan pernah habis gitu loh teman-teman ya. Karena habis ini, habis ini. Jadi ya
badan kalau dipaksa ya bisa nggak sih, bisa teman-teman ya, tapi end up-nya pasti juga nggak akan bagus gitu ya. Jadi jangan memaksa tubuh ya. Udah tahu juga kalau misalkan dipaksa badannya itu sama dengan kayak punya pola hidup yang nggak sehat ya, tapi dijalanin terus. Nah ini jangan teman-teman ya, nanti yang capek kamu sendiri loh ya. Kalau sakit itu yang rugi siapa sih sebenarnya? Perusahaan kah? Enggak ya. Tetangga kamu kah? Juga enggak gitu. Pasangan kamu kah? Enggak juga. Teman-teman keluarga kamu kah? Enggak juga ya. Paling banter juga mereka ikut empati, ikut sedih gitu, ikut ngerasa nggak enak gitu kan. Tapi yang ngerasain kan siapa ya? Kamu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kamu badannya capek dan akhirnya kamu ambruk ya, gara-gara maksa ya, ya tanggung jawab kamu sendiri gitu loh teman-teman ya. Seperti itu, karena apa yang akan terjadi nanti ya in future, di masa depan ya, kamu akan menjadi sesehat apa atau seterpuruk apa gitu kan kesehatannya, itu tergantung dari apa yang kamu lakukan sekarang ini ya. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk kesehatan ya. Sekarang kita bakal lihat untuk love readingnya kamu. Love reading kita bagi jadi 3 ya, jomblo, terus have relation ya, dan juga buat kamu yang menjalani kompleksnya suatu relasi atau ruwet lah gitu ya. Enggak ruwet sih ya, tapi lebih ke complicated ya. Buat kamu yang jomblo nih ya, ada peluang-peluang nih teman-teman ya. Kemungkinan besar mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, dimana mungkin kamu ketemu dengan orang baru ya. Bisa jadi teman-teman ya, ada orang baru ya, seperti itu. Jadi jangan putus harapan ya teman-teman. Jangan kehilangan mimpi, jangan kehilangan harapannya kamu ya. Seperti itu, karena peluang dan kesempatan tuh selalu ada. Nah ya, jadi peluang-peluang yang kamu tunggu ya, kamu akhirnya dapatkan ya teman-teman ya. Ketemu dengan orang baik ya, ketemu dengan orang yang klik ya, bisa jadi orang baru teman-teman ya, atau orang lama tapi sudah ada perubahan ke arah yang baru. Nah ini juga bisa ya, seperti itu. Oke ya, ini buat kalian yang jomblo, jadi ada harapan nih, ada harapan ya. Ya. Sekarang kita lihat buat teman-teman yang have relation ya, yang punya family, punya keluarga, mungkin suami, punya istri ya, ataupun pasangan, pacar ya, bisa jadi teman-teman. Kita lihat ya spiritual. Oke. Namanya juga pasangan ya teman-teman ya. Kalau misalkan hubungan itu berhasil apa enggak ya tergantung dari berdua, bukan hanya bersatu aja ya. Kalau misal sering kali kan yang jadi masalah ketika mungkin ada cerita-cerita apa sih, kayak selingkuh gitu kan ya, atau mungkin TP-TP dengan yang lain, atau mungkin terbelah hatinya ya, apalah gitu teman-teman ya, nyalain hanya satu pihak aja. Sebenarnya enggak sih teman-teman, suatu hal bisa terjadi itu karena dua-duanya ya. Sebuah hubungan bisa sukses apa enggak sukses itu 50% pasangan, 50% pasangannya gitu. Jadi benar-benar kamu dan dia itu ikut andilnya 50-50. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang terjadi, kamu juga mesti belajar untuk refleksi diri ya teman-teman ya. Jadi jangan hanya nyalahin satu pihak aja, tapi ya juga mesti ngelihat ya, refleksi dalam dirinya tuh kayak gimana. Dan juga diingetin buat lebih fleksibel ya teman-teman ya. Jangan terlalu kaku dan gampang kebawa mood gitu ya, janganlah teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian ya masih sering nyalah-nyalahin gitu kan pasangannya ya, mungkin karena seperti itu ya, egonya kita yang selalu mengatakan bahwa kita itu benar ya, kita yang dimanfaatin, kita yang dikhianati, kita yang di bla 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 itu dia tadi ya. In fact ya memang itu terjadi gitu ya. Misalkan dia selingkuh, dia main gila nih gitu kan ya sama temen pekerja atau teman main, teman sekolah atau teman apapun lah teman-teman ya. Kita juga harus kayak introspeksi diri gitu. Kenapa hal itu sampai terjadi? Bukan nyalahin diri ya teman-teman ya, tapi lebih ke kayak introspeksi diri.
apa bagian yang perlu dibenahi, apa bagian yang memang perlu diperbaiki. Kalau memang kamu mau perbaiki, teman-teman ya, karena dengan kesadaran bahwa oke, suatu hal terjadi itu pasti ada cause, ada effect dong gitu kan. Nggak mungkin yang namanya akibatnya terjadi, penyebabnya nggak ada, itu tuh nggak mungkin, teman-teman ya. Jadi ya belajar untuk refleksi ya, kenapa hal-hal tersebut terjadi ya. Misalkan komunikasi kalian kurang baik ya, kalian tidak sama-sama saling terbuka, kalian saling menyalahkan kalau misalkan ada masalah, bukannya sibuk nyari solusinya. Nah, hal-hal seperti ini tuh ditumpuk jadi gila gitu lah akhirnya, jadi meledak dua-duanya. Nah ya seperti itu. Oke ya teman-teman, refleksi diri itu penting banget. Sometimes we need to say sorry ya kalau memang kita salah, teman-teman ya. Ada hal atau bagian yang salah, minta maaf pada bagian yang kamu rasa kamu kurang tepat, itu dia tadi ya. Seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini ada balance ya. Balance untuk kalian yang menjalani ya hubungan complicated ya teman-teman ya. Oke. Hati-hati terperangkap hasrat sesaat ya teman-teman ya. Barangkali kemungkinan besar ini akan menjadi cinta sepihak doang gitu loh kalau misalkan kayak begini, terlalu terburu ya, terlalu terburu nafsu, terlalu terburu-buru ya, hasrat sesaat, baper dan sebagainya. Ini nggak bagus sih teman-teman. Walaupun misalkan kita ya tulus sayang sama seseorang, tetap yang namanya mempertimbangkan sesuatu hal sebelum bertindak itu penting banget ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman, ini buat kalian yang kompleks ya relasinya. Lalu sekarang kita bakalan lihat untuk hal-hal baik yang mungkin terjadi ya. Hal-hal baik yang mungkin terjadi apa? Oke, ada wisdom. Jadi wisdom ini ya kemungkinan besar teman-teman yang berkonflik ya kemarin-kemarin gitu kan, dan masih belum kelar ya konfliknya. Nah ini potensi ada sedikit ya perdamaian, celah-celah untuk berdamai ini ada teman-teman ya. Jadi setidaknya kelar gitu, ada solusi ya, ada perdamaian teman-teman ya, seperti itu. Jadi oke sih ya rasanya kalau kita berselisih paham tuh kan nggak enak ya rasanya teman-teman ya, apalagi kalau misalkan udah tahu perbedaan ya. Perbedaan tuh nggak harus yang namanya harus sama gitu tuh, nggak harus ya. Yang ada ya belajar untuk menerima gitu, menerima perbedaan itu, bahwa ternyata kalau misalkan berbeda itu benar-benar bisa jadi suatu harmoni warna yang bagus loh kalau komposisinya itu pas teman-teman ya. Jadi nggak harus yang namanya kamu paksa supaya orang lain atau orang-orang sekitarnya kamu itu untuk menjadi seperti yang sesuai dengan prinsipnya kamu atau harus ikut kamu gitu. Sebaliknya pun juga kayak begitu. Kita punya kebebasan ya untuk memilih ya jalan hidupnya kita tuh seperti apa ya. Orang boleh sih yang namanya bicara mengenai prinsipnya mereka, tapi kita juga boleh ya memilih prinsip ya kita sendiri ya, seperti itu. Lalu berdamai ya, ada solusi, ada perdamaian. Lalu juga kabar-kabar bagus juga datang dari keluarga nih teman-teman ya. Jadi bisa jadi adalah kayak apa ya, kelahiran seseorang gitu kan ya, dalam keluarga ya teman-teman ya, atau bisa jadi wedding ya, atau keberhasilan seseorang, kesuksesan, wisuda dan lain-lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah hal-hal yang menyenangkan lah ya yang datang dari keluarga. Lalu ini tentang beban ya, expression ini ya, beban yang selama ini kamu mesti tanggung sendiri teman-teman ya. Ternyata ada yang dari teman dekat, keluarga dekat, atau siapapun yang ngebantu kamu teman-teman ya. Dan oke sih yang harus ditanggung sendiri teman-teman. Jadi great ya, bagus. Nah sekarang kita bakalan lihat untuk hal-hal yang perlu dicegah ya, patut dicegah itu apa sih yang sebaiknya dilakukan. Oke ya, jadi gini, hidup itu ya nggak selalu harus gampang menurut versinya kamu, harus dan harus gitu ya. Sometimes ya kita menemui sedikit hambatan di depan. Apakah bisa diselesaikan? Pasti bisa teman-teman ya.
intinya adalah jaga komitmen ya, nggak usah tengok kanan tengok kiri gitu kan teman-teman ya. Stay aja sama komitmen yang kamu sudah komitkan dari awal ya, tentunya dengan adaptasi ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu tidak mudah terbawa emosi. Kalau udah mulai tensionnya tinggi teman-teman ya, lebih baik kamu mundur ya. Dan jangan cuman berpikir mengenai apa sih yang bisa aku dapat gitu ya, cuannya gitu ya. Jangan berpikir mengenai cuan aja teman-teman ya. Kadang-kadang kamu juga mesti melihat ya dari sisi empati itu seperti apa. Lalu kalau misalkan ada tawaran-tawaran ya dari lingkungan atau dari pergaulan ya yang enggak nih ya teman-teman ya, ingat untuk selalu memilih jalan yang baik. Jadi kalau misalkan kamu dibelok-belokin, balik lagi ya ke arah yang lurus-lurus aja. Oke ya, tawarannya ada soalnya yang ngapa-ngapain gitu loh teman-teman. Ya, right. Kita lihat untuk saran kamu ngadepin bulan ini. Oke, ada strength. Wah, belum udah suruh sabar nih teman-teman. Ntar pada komen nih, sabar kak. Bulan kemarin juga sabar gitu ya. Tahun ini berarti judulnya sabar guys ya. Karena ditutup pun juga harus sabar gitu ya. Sabar teman-teman ya, hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kalian sendiri teman-teman ya. Ingat bahwa apa yang kamu akan lakukan itu akan mempengaruhi seberapa banyak yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu melakukan A ya kamu pasti akan dapat senilai dengan A tersebut. Kalau kamu gak melakukan apa-apa ya jangan ngarep apa-apa teman-teman ya. Contoh, aku pengen kerja nih, aku pengen dapat pendapatan yang wow lah fantastis ya, sebulan misalkan 1 miliar gitu teman-teman ya. Nah tapi kamu gak ngapa-ngapain ya, ngelamar kerja juga enggak gitu kan, berusaha untuk buka usaha juga enggak gitu ya, cuman kayak apa ya, kayak bengong di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain, cuma nonton TV doang atau scrolling medsos doang gitu ya, tanpa melakukan apa-apa ya. Kecuali scrolling medsos memang kamu kerjanya gitu ya teman-teman ya, itu udah lain juga gitu ya. Seperti itu. Jadi ya hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Punya idealisme bagus tapi kalau terlalu diawang-awang ya bisa jadi bencana sendiri teman-teman ya. Lalu juga punya rencana-rencana yuk teman-teman jangka panjang ya. Hati-hati terlibat hal-hal yang toksik, pastinya seperti itu ya. Balik lagi, sabar dan hati-hati terjebak ilusi. Oke, teman-teman ya, sabar itu udah yang paling bagus banget tuh ya. Jadi memang kayak gampang banget ya, cuma 5 huruf doang teman-teman, tapi pengaplikasiannya bukan hanya sekedar kayak 5 menit, 5 tahun ya, bahkan mungkin ada yang sampai puluhan tahun, 50 tahun ya. Masih belum kenal sabar tuh kayak apa, padahal kenalannya udah lama banget gitu ya. Seperti itu. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi ya di next year teman-teman ya, dengan bacaan yang pastinya tema yang sama gitu kan, tapi semoga hasilnya berbeda ya, lebih baik dan lebih baik. Jadi ya, sudah diputuskankah Desembernya kalian ini mau dikasih warna apa? Nah kalau sudah ya silahkan menjalaninya dengan senang hati teman-teman. Ditemenin sama Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.